Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita di majelis ini kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'a, dan seluruh pengikutnya yang mengikuti jejak langkahnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Usulul Thalatha sampai kepada beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Al-malaikatu alamul ghaibiyun makhlukun, yakni makhluk ciptaan Allah yang termasuk di antara alam ghaib atau makhluk yang ghaib. Dan kita diperintah untuk beriman kepada yang ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib.
Nah, di samping Allah itu sendiri gaib, ada makhluk-makhluk Allah yang memang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Seperti jin, bagi kita manusia jin itu alam gaib. Sekalipun bagi jin sendiri mungkin tidak gaib karena alam mereka sendiri. Bagi kita manusia dan jin, alam malakut atau malaikat itu gaib. Tapi bagi malaikat mungkin bukan termasuk alam gaib karena alam mereka sendiri. Berarti yang gaib yang sebenarnya adalah yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Manusia nggak tahu, jin nggak tahu, malaikat nggak tahu. Kalau yang tahu hanya Allah, itu hakikat yang gaib. Tapi bagaimanapun secara hakiki bahwa yang gaib itu hanya Allah saja yang tahu. Tapi secara bahasa, apapun yang tidak tampak, apapun yang tidak terlihat oleh kita, itu termasuk kategori gaib. Maka kalau ada jamaah yang saya panggil di sini, ternyata nggak ada orangnya, mesti temannya mengatakan apa? Gaib. Pak Basori gaib, ya. Maksudnya gaib itu apa? Nggak ada, nggak kelihatan. Bukan Pak Basori jenis makhluk gaib, bukan, ya kan? Cuman saat ini beliau nggak ada, nggak kelihatan. Itu secara bahasa pengertian dari gaib, tidak tampak, tidak kelihatan, tidak hadir. Kalau saya panggil Pak Didi, apa jawabannya? Hadir, ya kan? Lawannya gaib apa? Hadir. Karena ada orangnya. Abiduna lillahi ta'ala. Malaikat itu adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah yang maha tinggi. Walaysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'. Dan malaikat itu sama sekali tidak memiliki kekhususan dalam perkara-perkara rububiyah, dalam perkara-perkara uluhiyah. Dalam perkara rububiyah, malaikat itu bukanlah yang memberi rizki, bukanlah yang mencipta, yang mengatur, menghidupkan dan mematikan. Dia nggak punya kekuatan rububiyah seperti itu. Wal uluhiyah, dan dia tidak memiliki kekhususan dalam urusan uluhiyah. Artinya bukan pada tempatnya kalau ada manusia mengabdi, menyembah, beribadah kepada malaikat. Karena bukan pada tempatnya. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin, di mana Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu dari cahaya. Diciptakan malaikat dari cahaya. Itu di dalam hadis Muslim. Belum. Buka Muslim 25:12. Silakan. Langsung. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Malaikat dijadikan dari nur atau cahaya. Khalaqal malaikata min nurin. Allah menjadikan malaikat itu dari apa?
nur cahaya. Kemudian jin dijadikan dari marij atau api. iya, wa khalaqal janna mim marijim min nar, dari nyala api yang sangat terang. Marijim min nar, ya. Dan Adam telah diterangkan kepadamu, iya, itu dari tanah. Dan wa khalaqal insana min tin, ya. Jadi diciptakan manusia dari tanah. Jadi malaikat itu bahan dasarnya apa? Cahaya, nur. Wa manahahum al-inqiyadut tamma li amri, dan Allah membekali malaikat itu dengan sifat yang senantiasa tunduk, memiliki kesempurnaan dalam tunduk mengerjakan perintah-perintahnya. Wal quwwatu ala tanfidhih, dan diberikan kekuatan di dalam melaksanakannya. Itulah malaikat. Jadi tunduk, tidak pernah membangkang. Kata Allah dalam surah At-Tahrim, ya, surah yang ke-66 pada ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, ini sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, yakni di dalam surah Al-Anbiya. Buka surah yang ke-21, yakni pada ayat yang ke-19 dan 20. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yasta'sirun yusabbihuna al-laila wan-nara la yafturun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Ya. Inilah sifat dari malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh. La yastakbiruna an ibadatih, dalam menyembah Allah. Wa la yastahsirun, dan tidak memiliki rasa letih. Kau nak pegeli, gak duwe. On tahu ru ta nek duwe. Ya. Biasanya kan diibaratkan kalau nggak pernah letih itu koyok apa? Kalau binatang itu, ya, jaran ya. Padahal jaran punya user ya. Hah? Ya wis golek ana dhewe. Nek jaran kepang gak ono usere.
Kan dia kan tetap lahir dari induknya yang betina ya kan. Mesti ada plasenta ya kan. Cuman kan orang bilang kan seperti itu. Nah kalau malaikat beda dengan kita karena memang dasarnya beda bahannya. Malaikat itu disifati la yastahsirun, enggak punya rasa letih, enggak duwe pegel. Itu. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Sampean tasbih 33 ae wis pegel rasane sambat ya. Jadi inilah malaikat sifatnya. Wa hum adadun katsirun la yahsihum illa Allah taala. Dan mereka itu jumlahnya sangat banyak sekali dan tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah dari segi jumlahnya. Waqad thabata fis sahihain, telah dijelaskan dalam kitab Bukhari dan Muslim, dua kitab sahih, min hadithi Anasin, dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, fi qissatil Mi'raj, dalam kisah Isra dan Mi'raj, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baital ma'mur, beliau diangkat sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya para malaikat. Fis sama, yang ada di langit. Yusalli fihi kulla yaumin, setiap hari di Baitul Ma'mur ya, masjid dan kiblatnya para malaikat yang ada di atas langit ketujuh, yakni fihi kulla yaumin, di tempat itu setiap hari, sab'una alfa malakin, sebanyak 70.000 malaikat tiap hari ya. Idh kharaju lam ya'udu, mereka keluar dan berada di tempat itu dan tidak akan pernah kembali. Lam ya'udu ilai, tidak pernah kembali. Itulah keutamaan daripada Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat, tempat yang maha luas tentunya kan. Setiap hari 70.000. Berarti sampai hari ini sudah berapa? 70.000 dikali berapa hari sudah? Itu menunjukkan jumlah malaikat itu banyak. Dan menunjukkan Baitul Ma'mur itu apa? Tempat yang sangat luas sekali. Tiap hari 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya tidak pernah keluar lagi. Inilah di antara sifat malaikat itu, jumlahnya sangat banyak. Itu nanti bisa dilihat di Sahih Bukhari, Muslim. Contoh di Sahih Muslim nomor 134. Tapi hadisnya panjang tentang Isra dan Mi'raj. Ya, baik. Kita lanjutkan. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Dan beriman kepada malaikat itu mengandung 4 masalah atau 4 unsur. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu biwujudihim, beriman kepada eksistensi keberadaannya. Ini yang pertama. Jadi beriman kepada malaikat itu pertama, beriman kepada keberadaannya. Karena ada orang yang menganggap bahwa nggak ada malaikat itu. Oh, malaikat itu nggak ada. Malaikat itu hanya motivasi yang positif yang ada di dalam diri kita, atau suatu hawa negatif lawannya malaikat, yaitu setan, dianggap sebagai hawa negatif. Kalau malaikat hawa positif. Itu anggapan orang yang tidak percaya kepada keberadaan malaikat. Ini yang pertama. Kemudian ats-tsani, yang kedua, al-imanu biman 'allamna ismahu minhum bi ismihi.
yakni beriman kepada apa yang telah diajarkan kepada kita tentang nama-nama di antara para malaikat. Ka Jibril, seperti Jibril. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Adapun yang tidak diinformasikan, yang tidak diberitahukan tentang nama-nama malaikat itu, maka kita mengimaninya secara ijmal, secara global. Pokoknya intinya percaya kepada malaikat. Secara spesifik, secara khusus, yaitu beriman kepada malaikat yang memang disebut nama-namanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau tidak disebut, ya kita imani tetap. Kadang di dalam hadis itu tidak disebut namanya, tapi kadang sekedar disebut tugasnya. Tugasnya apa? Tapi tidak disebut nama. Contoh malaikat yang ada di rahim ketika bayi usia 4 bulan. Coba dibuka itu, Muslim 2272. Ayo. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Ya, thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Diutuslah malaikat kepada janin tersebut untuk meniupkan apa? Ruh atau jiwa. Ketika bayi usia berapa? 40 hari kali 3 berarti 120 hari atau berapa bulan? 4 bulan. Itu bedanya kita anak Adam. Kalau Adam sendiri, Allah sendiri yang meniupkan ruhnya, bukan malaikat. Allah yang meniupkan ruhnya. Kemudian secara khusus Isa alaihissalam itu yang meniupkan ruhnya bukan malaikat ini, tapi Jibril langsung. Ditiupkan ruh Isa alaihissalam itu ke dalam rahim Maryam. Itu malaikat Jibril langsung yang meniup. Adapun kita malaikat umum. Tapi nggak ada namanya di sini ya. Pokoknya malak gitu aja, seorang malaikat yang diperintahkan meniupkan ruh. Nah, ini contoh. Tidak setiap malaikat itu diberi nama atau disebutkan namanya. Ya. Nah, kalau tidak disebutkan namanya, kita tetap beriman. Baik. As-salits, yang ketiga, al-imanu bima 'allamna min sifatihim. Beriman kepada apa yang telah diajarkan kepada kita tentang sifat-sifat mereka. Kasifati Jibril, seperti sifat Jibril. Faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat malaikat Jibril allati khuliqa 'alaiha, yang telah diciptakan oleh Allah, walahu situmi'ati janahin, dia memiliki sebanyak 600 sayap. Qad saddal ufuq, di mana ketika itu seluruh sayapnya itu sebagian tertutupi oleh ufuk. Ini salah satu contoh sifat malaikat Jibril.
Karena setiap malaikat itu memiliki sayap, dan sayap malaikat yang paling banyak yaitu sayapnya siapa? Malaikat Jibril. Coba dibuka dalam surah Fatir. Surah berapa itu? 35. Bahwa malaikat itu disifati dengan makhluk yang memiliki yakni janahun atau ajnihah, sayap atau sayap-sayap. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Fatir pada ayat yang pertama. Allah katakan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Iya, uli ajnihatin, di mana mereka malaikat itu memiliki sayap. Berapa sayapnya? Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Ya, ini menunjukkan apa namanya? Beraneka ragam. Malaikat itu memiliki sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ini bukan bulu loh ya. Bukan bulu jumlahnya 17, 45, bukan ya. Itu bulu, ini sayap. Kalau umumnya sayap itu berapa kalau burung? 2. Minimal sayapnya berapa di sini? Minimal 2. Kalau 3 itu gimana ya kok sayapnya ada 3? Kemeruk. Nah, ya kan? Nanti aja kalau pengen tahu, kita nggak tahu hakikatnya. Seperti apa kalau 3, 4, ya kan? 5 dan seterusnya. Dan paling banyak yaitu apa? Jibril. Situmi'atin janah atau janah, yaitu sebanyak 600 sayap. Itulah sifat dari malaikat. Waqad yatahawwalul malak bi amrillahi ta'ala ila hay'atir rajul. Dan kadang malaikat itu merubah dirinya atas perintah Allah tabaraka wa ta'ala di dalam rupa seorang lelaki. Kama hassala li Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam. Sebagaimana pernah terjadi ketika malaikat Jibril diutus kepada Maryam. Disebutkan di situ fatamatsala laha basyaran sawiyya. Basyaran sawiyya itu ya ini seorang manusia sempurna. Basyaran. Coba dibuka surah Maryam. Surah 19 ayat berapa itu? Coba di ayat 16. Bukan ya, kurang ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Apa kata Allah Jalla wa Ala?
Ayat 16 gak apa-apa, baca aja. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Apa kata Allah? Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Iya. Fa'arsalna ilaiha ruhana, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Yang dimaksud roh di sini adalah malaikat Jibril, karena Jibril itu disebut dengan Ruhul Kudus. Roh Kudus atau Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiya. Ia menjelma di hadapan manusia dalam bentuk basyaran sawiya, yakni manusia sempurna. Apa yang dimaksud dengan manusia sempurna di sini? Halo? Apa yang dimaksud dengan manusia sempurna? Hah? Yang dimaksud malaikat Jibril menyamar sebagai manusia sempurna, maksudnya apa? Lelaki. Kalau perempuan sempurna nggak? Sempurna nggak? Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang. Manusia sempurna itu adalah lelaki. Kalau perempuan itu lemah akalnya, lemah fisiknya, dan lemah agamanya. Akalnya nggak sempurna, lebih mengutamakan apa? Gampang baperan, perasaan. Akalnya juga akalnya, kemudian nggak sempurna agamanya. Ramadan, sholat 5 waktu sempurna nggak? Kenapa? Ada libur nggak? Iya. Makanya laki-laki, makanya disebutkan di sini menjelma sebagai manusia sempurna, basyaran sawiya, yaitu apa? Jenis kelaminnya lelaki. Yang kedua, penampilannya sempurna, nggak cacat. Walaupun ada nanti malaikat yang memang menyamar sebagai orang cacat. Kisah 3 orang yang botak, yang belang dan buta. Itu nanti, itu malaikat ada yang nyamar begitu atas perintah Allah. Tapi yang datang kepada Maryam, malaikat Jibril menyamar dalam keadaan sempurna. Kalau laki-laki sempurna itu berarti apa? Kira-kira salah satu cirinya? Hah? Apa ciri-ciri lelaki kalau sempurna? Hah? Bukan gagah, tampak dari fitrahnya. Apa fitrahnya? Apa fitrahnya? Jenggot 100. Ya, laki-laki sempurna itu berjenggot, itu sempurna. Karena itu fitrah. Tapi nek gak tumbuh ojo ditandur. Ya, tapi kalau merangsang boleh. Kan itu karunia, ya kan? Karena itu fitrah. Artinya apa? Malaikat datang itu nggak mungkin klimis, ya kan? Mesti penampilannya penampilan sunnah, seperti manusia yang melaksanakan fitrah. Apa fitrahnya? Coba dibuka Muslim 206, fitrah. Bagaimana laki-laki yang fitrah itu? 206. Ada 10 macam fitrah. Ayo, dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya
Rasulullah SAW bersabda, ada 10 macam fitrah. Yang pertama adalah memotong kumis, Qassus syarib, mencukur kumis. 2, merawat jenggot, wa ahwal lihya, merawat jenggot. 3, menggosok gigi, siwak. Terus, istinsyaq dengan air, memasukkan air ke hidung ketika berwudu, istinsyaqul ma. Terus, memotong kuku, qattul adfar, memotong kuku. Itu fitrah. Ya, makanya nek ana wong ngaku malaikat kukune dawa-dawa, iku jerangkong. Bukan malaikat. Wong ngaku malaikat kukune dawa ya. Iku justru sing biasane apa iku? Genderuwo wis motone abang ya, kukune dawa. Malaikat itu kalau menyamar sebagai manusia, basyaran sawiyya, manusia sempurna, pasti dia menghidupkan sunnah. Gak ono sing dawa kukune, gak ono. Nek kukune dawa iku berarti jin, setan. Terus membersihkan buku-buku jari, terus mencabut bulu ketiak. nah iku kan gak ketok. Mosok sampean delok. Ya kan? Fitrah itu, bulu ketiak itu harus dicabut, wa naqful ibti. Terus mencukur bulu ali-ali. Terus khitan maksudnya. Tapi kan gak ketok. Ya kan? Lanjut. Istinja, Yaitu membersihkan dari bekas air buang air kecil atau besar. Dan yang ke-10, kata Zakaria, Mus'ab mengatakan bahwa dia lupa yang ke-10, tetapi agaknya berkumur-kumur. iya. Kata Waki, istiqosul ma, artinya istinja atau jebok dengan batu. Baik. Jadi itu yang datang kepada Maryam. Wa hina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika malaikat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fi ashabihi, di mana mereka datang tiba-tiba duduk di majelis Rasulullah dan para sahabat. Jaa bi sifati rajulin syadidin bayadhis thiyab, datang sebagai seorang laki-laki yang memakai baju putih bersih. Itu ciri malaikat begitu. Kenapa? Pakaian putih itu sunnah. Kata Nabi, ilbasul bayat, pakailah pakaianmu yang berwarna putih, kata Nabi. Fa innaha atyab wa athhar, karena itu lebih baik dan lebih suci. Wa kaffinu mautakum biha, dan kafani orang yang mati dengan kain warna putih. Malaikat begitu. Jadi gak mungkin malaikat itu datang batian, Parangkusumo, gak mungkin ya. Umumnya ono gambari manuk ya kan? Malah justru malaikat gak suka dengan gambar makhluk hidup. Syadidus sawadis sya'ri, dia datang dengan rambutnya yang hitam legam ketika itu Jibril. Ya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat olehku adanya bekas perjalanan. Ini yang meriwayatkan hadisnya ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Wa la ya'rifu ahadun min sahabah, dan tidak satupun di kalangan sahabat yang mengenal orang ini. Kalau dikatakan orang jauh, kok nggak ada bekas perjalanan. Kalau dikatakan orang dekat-dekat sini saja, kok saya nggak kenal ya. Padahal kalau orang dekat-dekat situ aja pasti banyak yang dikenal, atau banyak orang yang mengenal. Tapi kalau dia orang jauh, kok nggak ada bekas perjalanan. Karena zaman dulu itu kan perjalanan pakai unta, apalagi jalan kaki, padang pasir. Tentu rambutnya kusut, masih berdebu. Ini bersih. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia tempelkan kedua lutut orang itu ke lututnya Nabi. Dekat banget ya, nempel lututnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya.
Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam. Dan kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang Islam, wal iman, wal ihsan, was sa'ah, hari kiamat, wa amaratiha, dan juga bertanya kepada Nabi tentang tanda-tandanya. Fa ajabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjawab semuanya. Fantalaqa, lantas orang itu pergi. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi bertanya kepada Umar, manis sa'il? Siapa tadi orang yang bertanya? Kata Umar bin Khattab, aku tidak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sajalah yang tahu. Maka Nabi mengatakan, hadza Jibrilu. Dia adalah malaikat Jibril. Atakum. Dia datang kepada kalian. Yu'allimukum dinakum. Mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Di Sahih Muslim, ini hadis nomor 1. Disebut dengan hadis Jibril. Para ulama menyebutnya dengan hadis apa? Jibril. Wa kadzalikal malaikatu alladzi arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim. Dan demikian pula ketika malaikat yang datang diutus oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu datang guanteng-guanteng nih. Karena malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim itu nanti sama dengan yang diutus kepada Nabi Lut. Sehingga kaumnya Nabi Lut yang hombreng itu tertarik dengan ketampanan malaikat itu. Rebut. Ya. Itu dalam surah Adz-Dzariyat, di antaranya bisa jumpai itu. Surah Adz-Dzariyat, surah yang ke-51, ayat berapa itu? Ibrahim didatangi oleh malaikat. Coba langsung. Surah 51. Adz-Dzariyat. Apa kira? Ayat berapa itu? 24. Oh iya, tentang tamu Ibrahim. Langsung aja baca arti. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ayo. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim? Nah, Ibrahim ini didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Qalu salamun qaumun mukramun. Ibrahim menjawab salamun adalah orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samid. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan Anda makan. Jadi dikasih hidangan pedet dibakar. Enak nggak? Pedet ini sapi apa? Sapi nom ya. Dibakar. Disediakan, dihidangkan. Inilah kisah Nabi yang paling menghormati para tamu. Jadi betul-betul dihormati, tamu itu datang disembelihno pedet. Paling sampean sing dibelehno apa? Lele paling. Ya kan? Iki pedet sapi diobong, bakar, dihidangkan. Ya. Kemudian faqarrabahu ilaihim. Didekatkan hidangan itu. Kemudian dikatakan, ala ta'kulun, ayo makan, silakan. Kenapa kok nggak mau makan?
Makanya dari situlah Nabi Ibrahim takut gitu. Wong iki gak duwe ngiler tibae. Nek sampean paling wis munggah mudun kalau menjing kepingin ya kan. Karena ini dalam perjalanan jauh ini. Tapi orang ini gak amper blas gitu loh. Gak ada keinginan untuk pengen makan, gak ada. Fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Barulah tahu kalau yang datang ini bukan manusia. Wis dikongkon mangan gak gelem, malah mengabarkan Ibrahim ya, Sarah kau akan punya anak yang bernama Ishak. Gulamun alimun, anak yang pinter, alim. Tapi kalau Ismail itu disifati dengan gulamun halimun, anak yang santun, yang sabar. Itu Ismail. Makanya karakternya itu nurun. Dari Ishak ada Yakub kan, makanya pinter sampai saiki. Yahudi, ya kan? Wong keturunan nih bapaknya disebut oleh Allah gulamun alimun. Kalau bangsa Arab, Bani Ismail, gulamun alim, yaitu yang sabar, penyantun, berakhlak. Makanya darinya muncul yakni nabi yang merupakan ikon akhlak mulia. Innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Makanya kaget itu, ternyata tahu kalau ini bukan manusia, tapi perempuan istrinya kaget. Fa'aqbalat imra'atahu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Apa katanya? Kemudian istrinya datang memeki, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Iya, kaget. Wis tua jarenya mau bakal punya anak, padahal aku wis mandul. Maksudnya mungkin sudah menopause ya. Dia tepuk, waduh aku wis tua arep duwe anak. Padahal sudah bertahun-tahun ditunggu gak punya anak. Ini sudah tua. Baik, ikhwatal iman, aizakumullah. Silakan, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim itu memiliki tujuan lain, yaitu datang kepada Nabiullah Lut alaihissalam. Untuk apa? Untuk menyiksa mereka. Karena Ibrahim sama Lut ini apa? Keponakan dan paman, hidup satu zaman. Adapun Ibrahim di mana? Di Baitul Maqdis, Palestina, ya. Sementara Lut ini di negeri apa? Yang bernama Sodom, di negeri Sodom. Malaikat yang sudah datang kepada Nabi Ibrahim di tempat Sarah mengabarkan tentang bahwa kelahiran Ishak itu tidak lama lagi, atau hamil Sarah itu hamil Ishak, anak yang kedua dari Ibrahim. Maka datanglah malaikat ini kepada kaumnya Nabi Lut. Diterangkan pada surah Az-Zariyat tadi salah satunya, ya. Ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ayat 31. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Ibrahim bertanya, apakah urusanmu, hai para utusan? Iya, ada urusan apa wahai para utusan, wahai para malaikat? Setelah dijamu nggak mau makan dan mengabarkan bahwa Ibrahim bakal punya anak yang bernama Ishak. Lantas ditanya, ada urusan apa lagi? Maka utusan itu mengatakan, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Apa kata Allah? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus pada kaum yang berdosa, yaitu kaum Lut. Kaum Lut, kaum yang melakukan perbuatan keji. Untuk apa? Linursila alaihim hijaratan min tin. Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah. Iya. Dan itu sudah kisahnya di ayat yang lain diterangkan. Nabiullah Lut ketika itu didatangi. Suruh apa? Menyerahkan tamunya. Ayo keluarin itu tamumu. Ayo. Rumahnya sudah dikepung sama orang-orang yang sudah akalnya terbalik, nggak senang kepada lawan jenis, tapi senang kepada sesama jenis. Nah, malaikat ini kan selalu menyerupai laki-laki dan ganteng-ganteng, mulus, putih, bersih. Tertarik ini umatnya Nabi Lut. Sampai Nabi Lut, hai umatku, kaumku, jangan kau menyukai sesama jenis. Ini loh, anakku perempuan, kalau kau mau nikahi. Malah Pak dituduh ala Lut, sok suci lo. Itu tuduhan mereka begitu. Dipikir sama, makanya orang itu kadang menilai orang lain seperti dirinya. Seperti kaum Lut itu menilai Nabiullah Lut seperti mereka dan mengatakan sok suci. Akhirnya Allah perintahkan Nabiullah Lut dan putrinya dan yang beriman kepada Nabi Lut untuk pergi sebelum waktu fajar. Tapi Allah mentakdirkan istrinya tertinggal karena termasuk istri yang durhaka kepada Nabiullah Lut. Akhirnya kena adab. Dan adab ini Allah timpakan kepada Lut di bumi yang ada di situ, diangkat oleh Allah dibalik. Kemudian dihujani dengan batu. Dan batu yang ditimpakan kepada mereka itu
sudah ditandai oleh Allah. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Apa kata Allah? Yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui. Jadi batu itu untuk siapa? Itu sudah ada namanya. Enggak akan bleset, enggak akan kena yang lain, kena orang itu. Berarti canggih nggak? Canggih. Makanya ditiru sama orang sekarang. Adanya peluru apa? Peluru kendali, ya kan, di remote dari jarak jauh. Allah itu bukan jadul, modern. Sudah ada sistem, ya kan. Dan batu itu sudah ada tandanya, kena siapa ini? Gak akan kena orang lain. Itulah, yakni kisah negeri yang dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga habis mereka semuanya. Dan itu pelajaran buat kita. Makanya di Yordan itu, bekas tempat peninggalan mereka itu ada kontur tanah yang berbeda dari yang lain. Yang mestinya itu ada dalam bumi, itu ada di atasnya. Kalau Bapak nanti umroh plus Aqsa, nanti lewat Yordan akan dilewatkan. Juga ada di sebelah pinggir Laut Mati. Laut yang kadar garamnya tinggi. Itu bagian dari negeri yang juga disiksa, diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Cuman saran saya kalau ke sana, ya jangan malah rekreasi. Kita itu kalau datang di tempat bekas azab itu disuruh menangis oleh Allah. Dan jangan lama-lama. Datang ke tempat itu juga menangis. Jangan lama-lama di tempat, dan jangan ngambil sesuatu apapun dari tempat itu. Tapi sing umroh kadang-kadang ngambang nang Laut Mati. Oh, seneng-seneng. Ya Allah. Hah? Gak selfie tok, ya kan? Bareng-bareng jamaah. Jadi dimanapun bekas-bekas yang Allah siksa itu kita harus menghindari. Kalau terpaksa lewat, adab etikanya seperti itu. Ya. Datang dengan menangis supaya jangan sampai tertimpa azab yang sama seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, pembahasan tentang malaikat belum selesai. Ini baru contoh saja beberapa sifat malaikat. Nanti insya Allah kita akan selanjutkan pembahasan tentang nama-nama dan tugas-tugas yang Allah embankan kepada mereka. Sebelum saya tutup, baik, ada pertanyaan, saya beri waktu, silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.